Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman dengan saya Elpa Nikmatul Ummah dari Prodi Sains Informasi Geografi dengan NIM 2008318. Oke, di sini kita akan belajar menggunakan dashboard Google Studio. Nah, untuk pertama-tama kita akan mengunduh data yang akan kita gunakan di dalam dashboard atau kita tampilkan di dalam dashboard. Nah, di sini kita akan memasuki laman kaggle.com/dataset. Nah, di sana banyak data-data yang bisa digunakan. Saya menggunakan data emission of air pollutant. Nah, di sini terdapat banyak info baik terkait negaranya, terus kondisi nitrogen oksida di negara tersebut seperti apa, sulfur dioksida, karbon monoksida, organik karbon, dan lain-lain sebagainya. Nah, kita unduh saja data yang akan kita gunakan. Kita unduh, tunggu sampai selesai. Kemudian kita masuk ke laman Google Studio. Ketik Google Studio pada Google Anda, kemudian klik pada Locker. Kemudian klik pada Locker Studio Overview. Kemudian ini adalah tampilan awal dari Locker Studio. Nah, kita akan membuat dashboard, maka kita klik blank report. Kemudian kita memasukkan data yang sudah kita unduh tadi. Klik add data, masukkan data yang sudah kita unduh, kemudian add. Nah, ini adalah halaman awal dari dashboard Google Studio. Data yang telah kita upload ke dalam dashboard, halaman awalnya kan seperti ini. Kemudian kita ubah data setupnya, kita rubah dulu si tampilannya di chart, klik chart, kemudian kita pilih pada file map karena kita akan menampilkan data berupa maps. Nah, setelah itu jangan lupa pastikan bahwa pada setupnya kita memasukkan data yang akan kita tampilkan. Di sini saya akan menampilkan data nitrogen oksida. Jangan lupa pada data range dimension kita masukkan nitrogen dioksidanya. Kemudian pada locationnya kita pilih tipenya tipe geo. Jangan sampai tipenya tipe teks ya teman-teman. Kita pilih tipe geo, kemudian pilih pada country karena di sini tipenya diberi nama country. Kalau misalnya di dalam datanya diberi nama city, untuk locationnya ya kita masukkan city. Yang penting si tipenya itu geo gitu ya. Kemudian pada color matrixnya kita masukkan nitrogen dioksida. Ini berfungsi untuk range data yang ditampilkan. Nah, setelah itu kita akan memasukkan data yang lain gitu ya. Data yang lain, maka kita add a card. Kemudian kita pilih. Di sini saya memilih berupa scatter atau pivot gitu ya, berupa titik-titik bubble chart. Kita masukkan bubble chartnya, kemudian kita setupnya. Jangan lupa pada data range dimension kita masukkan country, kemudian untuk dimensionnya country, untuk matrixnya masukkan nitrogen dioksida. Nah, di sini akan muncul data setiap kilometer dengan nama negara tersebut berisikan data-data nitrogen dioksida. Nah, jika mau ditambahkan data-data yang lain, kita bisa memasukkan pada matriks yang lain, yaitu menambahkan sulfur dioksida dan lain-lain. Setelah itu kita akan menampilkan chart berupa bar. Nah, kita akan klik bar. Bebas gitu ya, bebas dipilih. Teman-teman bisa menggunakan time series, bisa menggunakan bar,
ataupun menggunakan line, pilih sesuka hati teman-teman. Di sini saya menggunakan bar gitu ya untuk setup datanya. Lupa di setting untuk data range-nya kita masukkan country, kemudian untuk dimensionnya kita memasukkan country juga. Setelah itu kita masukkan pada matriksnya berupa data yang akan kita tampilkan. Di sini pada kolom bar saya memasukkan data amonia, sulfur dioksida, organik karbon, nitrogen dioksida. Nah, maka tampilannya akan seperti berikut. Kemudian saya akan menampilkan data chart berupa gauge gitu ya, berupa gauge. Kemudian nah, di sini saya menampilkan data gauge with range. Kemudian jangan lupa atur setupnya, masukkan data range-nya berupa country, kemudian matrixnya saya menggunakan record account. Nah, ini berisikan berapa jumlah data rekaman gitu ya, data rekaman yang dihasilkan. Nah, setelah menampilkan ketiga data, kita juga bisa menampilkan data chart yang lain seperti scorecard. Nah, di sini kita bisa menggunakan total score ataupun sessionnya. Dalam sessionnya kita bisa rubah data yang akan kita tampilkan. Nah, di sini saya menggunakan data pivot table. Nah, pada data pivot table ini jangan lupa untuk men-setting setupnya. Kita setting untuk row dimensionnya menggunakan country, kemudian untuk matrixnya kita masukkan 4 data yaitu amonia, sulfur dioksida, organik karbon, nitrogen dioksida. Nah, di sini kita bisa lihat dan kita bisa scroll pada data yang akan kita inginkan gitu ya. Bisa melihat bahwa di negara ini memiliki data amonia sekian, karbon dioksida sekian, dan lain-lain. Nah, setelah semua data dirasa cukup, kemudian kita jangan lupa untuk memasukkan judul gitu ya, memasukkan judul. Nah, di sini banyak tools yang kita bisa gunakan. Ada add page, add data, add a chart, kemudian add a control, kemudian bisa kita memasukkan gambar. Di sini saya akan memasukkan judul. Klik teks, kemudian masukkan judulnya emission of air pollutant. Nah, setelah itu kita setting ukurannya, warnanya, dan juga senternya. Nah, setelah itu kita ubah theme and layout agar tampilannya menarik dilihat gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat kita bisa menggunakan tema edgy ataupun tema groovy dan lain-lain. Nah, kemudian klik yang akan kalian gunakan. Kemudian kita bisa mengganti warnanya dengan menggunakan style. Nah, pada bar yang kalian tampilkan, kalian bisa rubah warnanya agar terlihat menarik. Klik bar yang akan kita rubah, kemudian style. Pada style kita bisa merubah backgroundnya ataupun warna gambarnya sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Klik pada tabel yang manapun kalian akan edit ya teman-teman. Nah, setelah dirasa cukup, ini sudah kita edit baik pada judulnya, pada chart mapnya, kemudian pada chart yang kita tampilkan. Jika dirasa cukup, kita bisa melihat dashboard yang sudah kita buat. Klik view. Nah, ini adalah data yang sudah kita buat ya teman-teman. Kita bisa melihat bahwa misal
kita contohkan pada Cina. Nah, maka si data tersebut akan melihat bahwa di Cina memiliki data-data sebagai berikut gitu ya. Pada Maps-nya kita bisa lihat, kemudian pada datanya kita juga bisa melihat. Nah, begitu teman-teman, kita bisa melihat data-data dengan mengklik Maps-nya ataupun pada data chart yang kita tampilkan. Nah, jika kita ingin melihat keseluruhan, maka kita klik present. Nah, ini adalah hasil dashboard yang sudah kita buat. Nah, sekian video tutorial kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.